Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman yang akan kita renungkan di hari peringatan dan perayaan kenaikan Yesus Kristus ke surga, tanggal 26 Mei tahun 2022 ini, dalam bingkai tema menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11. Marilah kita dengarkan apa dituliskan oleh Lukas di sana. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kau melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman yang akan kita renungkan dan pahami demi mengetahui kehendak Tuhan yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Berbahagia dan diberkatilah orang yang mendengar, memahami, menghayati, dan mengamalkan firman dan perintah Tuhan. Amin. Mari kita temukan satu persatu apa kehendak Tuhan yang hendak disampaikan kepada kita melalui firman ini. Pertama, kerajaan yang didirikan Yesus Kristus dan kita. Sewaktu Yesus Kristus memulai pekerjaannya, dia menyatakan bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Matius 14 ayat 17. Bersamaan dengan kedatangannya dan dimulainya pekerjaannya. Kerajaan Allah itu sudah di bumi ini sesuai dengan firman Yesus yang mengatakan, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Matius 12 ayat 28. Dalam pekerjaannya, Yesus telah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Bahwa keikutsertaan para pengikut Yesus turut dalam pembangunan kerajaan Allah atau kerajaan surga itu akan dimulai dengan dibaptisnya mereka dengan Roh Kudus atau Roh Allah. Yohanes Pembaptis maksudnya menegaskan, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Matius 3:11. Juga dengan mengingat janji Yesus bahwa roh kebenaran atau menghibur dalam Yohanes 15 ayat 26 akan menyertai para murid Yesus. Dari itu dapat dimaklumi bahwa ketika Yesus mengatakan, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kisah 1 ayat 5. Para pengikut Yesus langsung bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Kisah 1 ayat 6. Tentu saja yang dimaksud dengan kerajaan surga atau kerajaan Allah berbeda dengan kerajaan bagi Israel. Pemulihan kerajaan bagi Israel berbeda dengan penegakan
kerajaan surga atau kerajaan Allah yang sudah dideklarasikan Yesus datang di dunia. Jawaban Yesus kepada para pengikutnya di ayat 7 adalah sehubungan dengan pemulihan kerajaan bagi Israel. Tetapi sehubungan dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga, Yesus mengutus para pengikutnya yang dimulai dengan pemberian kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Kisah 1 ayat 8. Waktu hari kenaikan Yesus Kristus ke surga, tanah Israel berada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi. Mereka berada sebagai bangsa terjajah dan selalu merindukan kemerdekaan mereka. Walaupun dari kalangan Yahudi itu, misalnya kaum Makabi atau kaum Selotes, ada yang melakukan pemberontakan untuk memerdekakan tanah Israel, perjuangan itu tidak berhasil. Mereka ditumpas oleh tentara Romawi. Mereka mengharapkan bahwa Yesus yang dapat memerdekakan mereka. Tetapi mereka lupa apa yang dikatakan Yesus kepada Pilatus sewaktu Yesus diadili, bahwa kerajaan yang didirikan Yesus bukanlah kerajaan dari dunia ini. Bandingkan Yohanes 18 ayat 36 sampai 38a. Tentang kerajaan bagi Israel akan dipulihkan, tidak perlu diketahui para pengikut Yesus kapan masa dan waktunya, yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kisah 1 ayat 7. Pemulihan kerajaan bagi Israel adalah urusan Bapa, bukan urusan para pengikut Yesus Kristus. Makanya para pengikut Yesus Kristus memberitakan Injil bukan dalam rangka pemulihan kerajaan bagi Israel. Itu merupakan urusan Bapa dan bangsa Israel sendiri. Yang menjadi urusan para pengikut Yesus Kristus adalah mengkonsolidasi dan mengembangkan kerajaan surga atau kerajaan Allah hingga sampai ke ujung bumi. Sehubungan dengan tugas ini, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menugaskan para pengikutnya sebagai berikut. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Lukas dalam kisah 1 ayat 8 mempertegas apa yang dikatakan Yesus dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Kekuatan untuk menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa adalah kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas para pengikut Yesus. Berita pertobatan dan pengampunan dosa sebenarnya sama dengan berlakunya tindakan Yesus mengusir setan dan berkuasanya Roh Kudus pada pengikut Yesus sebagai tanda kehadiran kerajaan surga di bumi di tengah-tengah umat manusia. Pekerjaan pemberitaan itu dimulai dari Yerusalem ke Judea, kemudian ke Samaria, lalu sampai ke ujung bumi. Artinya, pemberitaan itu dilakukan di pusat kumpulan umat manusia penganut hukum Musa yang sangat fanatik, Yerusalem, inti pusat keagamaan Yahudi. Kemudian di kalangan umat pengikut hukum Musa yang patuh kepada imam-imam Yerusalem. Kemudian di kalangan umat manusia yang dianggap sebagai bidat atau sempalan agama Yahudi, yaitu Samaria. Dan selanjutnya di kalangan umat manusia yang belum mengenal hukum-hukum Musa atau penganut agama-agama non-Yahudi. Sebenarnya 4 macam umat ini masih ada di kalangan umat manusia zaman sekarang. Mereka harus mengetahui berita pertobatan dan pengampunan dosa. Mereka harus diajari untuk melakukan ajaran-ajaran Yesus. Tanda pertobatan, mereka adalah kesediaan, mereka dibaptis dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Mereka menjadi satu di dalam kasih keselamatan dalam Yesus Kristus. Ke dalam tugas inilah kita semua tanpa kecuali terpanggil dan diwajibkan melakukannya. Jadi tugas memberitakan Injil itu masih harus kita lakukan zaman sekarang ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi Kristus. Saksi, bahasa Yunaninya martus atau jamaknya martures. Dari kata ini kita kenal kata martir. Arti kata ini lebih dalam dari kata syahid. Martir itu artinya tanda, yakni tanda yang benar dan tanda kebenaran. Lalu dari itu kata martir diberi arti orang yang rela menderita atau mati daripada menyerahkan karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Jadi orang yang rela menderita atau mati daripada menyerah karena mempertahankan agama atau kepercayaan. Artinya yang kedua, orang yang mati dalam memperjuangkan kebenaran agama. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.4. Bedanya syahid dan martir adalah cara menegakkan kebenaran agama atau kebenaran iman yang dianut. Kalau orang melihat seorang martir yang sebenarnya bukan hanya karena kematiannya, seperti dikatakan dalam Kamus Browning, tetapi juga karena corak kehidupannya, orang akan melihat pada martir itu kebenaran dan orang itu adalah orang benar. Dari sebelah manapun dilihat, orang akan melihat pada martir itu bahwa orang itu benar dan ada kebenaran. Jadi martir bagi Yesus Kristus adalah orang yang berhasil menunjukkan corak hidup Yesus Kristus. Bandingkan Filipi 2 ayat 5 dan ayat yang berikut. Atau menjadi saksi dari salah satu dari corak hidup Yesus Kristus secara konsisten sampai akhir hayatnya. Misalnya, seseorang rela menderita demi menjadi saksi atau martir untuk penderitaan Yesus Kristus. Seorang lain rela menjadi pemimpin yang berhikmat demi menjadi saksi atau martir untuk kepemimpinan Yesus yang penuh hikmat. Seseorang rela miskin demi menjadi saksi atau martir untuk kerelaan Yesus Kristus miskin agar kita kaya. Dan banyak contoh yang lain. Demikian setiap orang untuk setiap corak hidup Yesus. Para saksi atau martures ini saling melengkapi dalam menyaksikan Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Demikian juga halnya dalam hal memberitakan Yesus Kristus atau Injil Kristus yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Para penulis kitab Injil dan penulis surat-surat dalam Perjanjian Baru telah menunjukkan diri mereka menjadi saksi atau martir melalui tulisan-tulisan mereka yang menjadi standar atau kanon iman Kristiani. Pekerjaan itu dapat dilanjutkan dengan pemberitaan Injil secara lisan atau dengan khotbah, ceramah, dialog, dan pemberitaan lisan atau diskusi. Tetapi masing-masing orang Kristen sekarang ini dapat menjadi saksi atau martir Yesus Kristus melalui berbagai karya tulis, seperti melalui penulisan buku, atau melalui tulisan-tulisan di mass media, dalam medsos yang berbagai macam sekarang ini, misalnya blog, WA, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, Line, Telegram, dan lain-lain. Pemberitaan Injil semakin cepat mencapai ujung bumi melalui penggunaan media-media yang ada ini. Orang Kristen harus dapat menggunakan setiap media itu dengan penuh hikmat untuk menyaksikan Yesus Kristus, bukan untuk mengumbar perselisihan-perselisihan yang terjadi di kalangan pengikut Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga demi masa depan kita dan demi kerajaannya yang datang di bumi. Untuk apa Yesus Kristus naik ke surga? Untuk sebagaimana dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2-3. Tetapi sekarang ini ada kelompok orang yang percaya bahwa Yesus tidak disalibkan, tidak mati dan tidak bangkit. Tetapi sewaktu dia hendak ditangkap oleh tentara Romawi, dia naik ke surga katanya, dan sampai sekarang dia berada di surga. Ini hanya dipercayai dan tidak ada saksi mata untuk itu. Menurut mereka dia akan datang nanti di akhir zaman sebagai Imam Mahdi atau sebagai hakim agung yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tapi dari kalangan mereka sudah ada yang berusaha menyangkali hal ini untuk mempertegas bahwa Yesus yang ada di surga itu tidak ada artinya bagi mereka yang berjuang mati-matian untuk memiliki tempat di surga. Menurut Injil, kitab suci pedoman iman Kristiani, para pengikut Yesus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus Kristus naik atau terangkat ke langit sampai embun yang melambangkan kemuliaan Allah itu menutupinya dari pandangan mata mereka. Artinya, mereka menyaksikan Yesus Kristus masuk ke tempat Bapa berada di surga dan dipercayai bahwa dia duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah kerajaan yang meliputi seluruh bumi dan segala makhluk. Daniel memberitahu penglihatannya tentang hal ini dengan mengatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel 7:14. Dari itu Yesus berhak mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28:18. Dari surga, Yesus mengatur kerajaannya di bumi melalui kuasa Roh-Nya yang kudus. Berbahagialah setiap orang yang menjadi warga kerajaan Yesus di bumi ini. Malaikat yang berdiri dekat para pengikut Yesus yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus mengingatkan agar para pengikut Yesus yang disapa sebagai orang-orang Galilea tidak tinggal termangu dalam apa yang mereka lihat. Para pengikut Yesus diyakinkan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dengan cara yang sama seperti dia disaksikan naik ke surga. Para mata orang beriman, pengikut Yesus Kristus akan melihat Yesus turun dari langit menembus awan-awan dan menjumpai para pengikutnya di bumi. Dia turun ke bumi tidak melalui menara salah satu rumah ibadah di Timur Tengah yang katanya untuk membumi hanguskan babi dan meremukkan segala salib. Berdasarkan kesaksian iman Kristen, dapat dikatakan bahwa Yesus datang kembali ke bumi untuk menegakkan keadilan, membawa damai sejahtera ke bumi, dan menyingkirkan segala pelaku kejahatan. Hal itu dapat dikatakan berdasarkan peristiwa kenaikannya ke surga, yang dalam keadaan penuh damai sejahtera dan tidak ada pelaku kejahatan menyaksikan kenaikannya ke surga. Demikian kelak sewaktu dia datang kembali dari surga ke bumi, bumi akan penuh damai sejahtera dan segala macam kejahatan dan pelakunya akan dengan sendirinya tersingkir karena tidak tahan melihat Yesus yang datang penuh kemuliaan dan kebenaran. Makanya setiap orang percaya selagi dia masih hidup di dunia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut menyambut Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Yang utama diperhatikan bahwa kita tetap dalam iman yang benar itu, bahwa Yesus adalah Tuhan demi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa bahwa Engkau memperkenankan kami untuk memperingati, merayakan hari kenaikan-Mu ke surga demi masa depan kami di bumi dan juga di surga.
Kami yakin sudah ada tempat kami di surga sehingga kami tidak akan mencari-carinya lagi. Tetapi kuatkanlah kami setia di dalam ajaran-Mu selagi kami masih hidup di dunia ini, yakni mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Bapa Surgawi, kami serahkan sepenuhnya kerajaan-Mu di bumi ini, dan Engkaulah bersama seluruh saksi-Mu untuk mengembangkannya sampai ke ujung bumi. Buka hati pikiran orang-orang yang belum menerima Engkau, sehingga mereka menyambut Engkau demi kemuliaan-Mu ya Bapa dalam Yesus Kristus. Sempurnakan dan kabulkanlah doa kami ini. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.